Dream Talk. Buat yang belum kenal sama gue, kenalin nama gue Stefania Manda. Dan di sebelah gue ada Hasna Latifah. Nah, spesial banget nih hari ini karena buat pertama kali Dream Talk tayang perdana eksklusif. Tepuk tangan dong semuanya. Dan kita nggak berdua aja karena di depan kita ada bintang tamu yang kece banget. Ada Mahes. Say hi dong Mahes. Hai. Nah, hari ini kita mau bahas apa sih, Asna? Ini kita mau bahas desain grafis, lo ngerti nggak? Nah, nggak ngerti tuh. Emang apa sih? Gue sih juga nggak ngerti, jangan nanya gue. Kita tanya aja Mahes aja ya. Emang coba Mahes jelasin dong apa sih desain grafis tuh? Kalau menurut gue sih desain grafis tuh kayak gambar yang dibuat dari device gitu loh. Jadi nggak di kertas bikinnya. Menurut gue sih itu. Emang bedanya gambar di device sama di kertas tuh kayak gimana? Kalau di kertas tuh kayak gambarnya lebih natural, gambar tangan gitu kan. Jadi kayak ada ngerapinya gitu. Kalau di device tuh banyak tools yang udah bisa bikin rapi gitu gambarnya. Nah, tapi kan kayak yang lo bilang tadi di device kan banyak banget toolsnya. Nah, semuanya kan ada plus minusnya. Kalau menurut lo kayak kalau gambar di device itu plus minusnya apa? Kalau gambar di device tuh plus minusnya, kalau plusnya dulu deh ya. Plusnya dulu itu lo tadi dimudahkan, banyak toolsnya kan. Nah, minusnya ini saking banyak toolsnya kadang ada orang yang nggak bisa ngapalin. Kalau lo sendiri bisa gak? Gue juga belum bisa menguasain semuanya sih sebenarnya. Emang sebanyak apa sih tools yang di desain grafisnya itu? Lumayan banyak sih, ya banyak lah. Terus lo kalau kayak belajarin gitu udah berapa lama? Kalau dihitung sih, kalau dari kecil pertama kan gue dari kecil kan suka gambar nih. Dari kecil suka gambar, terus gue kembangin, akhirnya gue ke desain grafis. Kalau dulu ya Mami, itu mantap loh. Kenapa ya? bakat ngerubah doang. Karena sih tujuan belajar desain grafis itu kan dari sekolah atau dari hal lain? Pertama karena tadi passion tuh, terus yang kedua juga karena tugas sekolah kan sama-sama nih jurusannya kan menderisok situ. Jadi ya itu gara-gara sekolah juga tugasnya. Tapi kalau misalkan lo nggak masuk PB nih, terus lalu di bidang lain, kira-kira lo masih mau nekunin desain grafis? Kayaknya sih masih sih. Emang yang lo sekarang lagi fokusin itu apa aja sih? Kalau sekarang gue lagi fokus ke ini lagi belajar caranya 3D modeling gitu. 3D modeling kayak gimana? 3D modeling itu jadi tuh kayak lu nge-model dari bentuk 3D gitu. Jadi kan ada kotak gitu kan. Kotak ntar lu bikin kembangin lagi bisa jadi bentuk apa gitu. Kalau menurut lo sendiri susah gak sih? Lumayan sih, lumayan susah. Tapi kalau misalkan dipelajarin ya bisa lah ya. Bisa kalau dipelajarin. Saran untuk pemula belajar desain grafis tuh apa? Yang pertama sih coba aja dulu terus yang kedua ya jangan bilang dulu desain lu tuh jelek, itu jangan. Tapi emang lo pernah dulu kayak gitu? Pernah pasti pernah. Iya sih bener. Coba dulu. Ya, coba dulu. Apa sih? Terus selama belajar tuh lu kayak suka ngeluh, susah atau gimana nggak? Ngeluh sih pasti ada. Ya kita manusia Ngeluh. ya ngeluh. Pasti sih. Tapi kendala lu waktu ngedesain grafis tuh apanya? Paling karena device-nya kurang. Device-nya misalnya nggak ngangkat nih. Device-nya nggak ngangkat kan, jadi tiap ngerjain itu pasti kadang mati. Nah terus lu ngakalinnya gimana tuh? Ngakalinnya gue ngakalinnya sih ini gue misalnya udah nyala lagi nih, gue cari-cari di YouTube tuh cara-cara yang biar recovery file-nya gitu kan, ntar ada lagi. Kalau enggak misalnya nggak bisa juga buat dari awal. Ya pasti banget. Tapi kalau misalkan lu seneng sih kan? Apa sih kayak lu bahagia kan ngejalaninnya? Iya, enjoy lah gimana. Kalau gabut tuh suka ngedesain gitu? Kadang iya sih. Biasanya kalau lagi gabut kayak gitu biasanya gue ngedesain yang apa sih kayak icon gitu. Kayak pokoknya terus kalau nggak poster juga kadang gitu. Gue bikin desain. Nah itu lo ngambil inspirasinya dari mana? Ada dua sih. Kalau inspirasi tuh biasanya gue ngambil dari web, yang kedua gue ngambil dari Instagram. Keren ya? Keren banget. Lu dari inspirasi itu dapat sendiri atau gimana? Ya kalau yang web itu gue diajarin sama guru gue kan, karena ada web yang buat bikin portofolio gitu kan. Nah kalau Instagram ini gue biasanya dari hashtag
hashtag terus gue scroll ada gue nemu Siapa aja tuh biasanya? akun yang nemu yang suka lo lihat. suka gue lihat sih Rio Purba ya, satu Rio Purba buat desain grafis di 3D modeling, Iwa 23 sama Mr. Kimmer. Kenapa lu milih mereka, orang-orang yang lu sebut itu? Stylenya masuk sama gue, Nah emang style lo kayak gimana? kayak apa ya, nggak terlalu rame gitu, sekalinya rame tuh nempatinnya bener gitu, jadi nggak acak-acak nggak salah. Apa ada sumber lain yang buat lu belajar gitu? ada gue kan kalau di bioskop kan biasanya ada poster film nih, biasanya di rumah juga gue bikin gitu, gue tiru-tiru dikit-dikit terus gue edit lagi. Ada selama lu belajar desain grafis tuh apa aja kendala yang lu udah selain tadi device mati, buat pengalaman sharing ke yang lain? Apa ya, paling kalau ada apa kayak ada pesanan dari luar nih misalnya, pokoknya pesanan gitu entah dari siapa, terus mintanya deadline-nya hari ini, terus baru dikasih tahu hari ini juga. Agak gimana ya? Oh iya, gue paham. Agak susah ya? Ya susah sih emang. Iya gue paham banget sih. Terus lu gimana tuh ngerjainnya? Ya gimana ya? Ya mau nggak mau sih gue kerjain aja. Iya, malah kayak mintanya sekarang nih. Padahal deadline hari itu juga. Iya kayak gitu, banyak lah. Agak gimana ya? Apalagi revisinya banyak lah. Iya, kadang itu sih kendala keduanya, kadang itu. Tapi ya nggak apa sih, selagi enjoy sih ya santai aja. Ya lagi enjoy. Iya. Asalkan cuan. Enggak. Oh enggak. Aman. Belum. Oh belum. Yang penting passion gitu. Iya. Passion nomor 1. Iya itu. Idealis nomor 1. Nah coba dong, buat nonton yang di rumah ada lagi nggak yang mau disampaikan? Apa ya, misalnya lu pengen turun ke desain grafis itu, Atau apa aja gitu, saran dari pribadi? yang pertama sih ya itu jangan berpikir karya lu jelek gitu kan, karena menurut lu jelek belum tentu menurut orang lain juga jelek gitu. Terus apa, coba aja sih, coba dulu baru lu kembangin lagi. Coba aja dulu ya. Iya. Nyoba banget. Aduh, nggak bisa sih. Mikir lagi dulu kayaknya. Apalagi bakat gue baru doang. Susah ya? Susah. Asna ada lagi nggak? Udah, kayaknya itu aja deh, Mas. Nah, Ya. Besok nanti segmen seterusnya bakalan ada lagi yang lebih seru. Buat sekarang kita tutup dulu. Ya, see you next time. Siang bolong, ingin yang pedes-pedes, kini telah hadir Bila Seblak dengan cita rasa dari bumbu pilihan, dengan ciri khas rasa pedasnya pecah di mulut, dengan kemasan yang praktis, mudah untuk dibawa kemana saja.
Nah, barusan kita habis lihat cuplikan karya dari bintang tamu kita selanjutnya nih. Ada Ahmad Adi Pamungkas. Saya dong Adi. Halo semuanya. Gi, gue penasaran deh. Lu bikin video kayak gitu gimana sih caranya? Kalau bikin video kayak gitu sebenarnya gabut sih. Kayak gue tuh juga orangnya kan nggak bisa ngungkapin secara langsung kayak gini. Jadi gue bikin video kayak gitu lewat audio visual. Tapi kenapa lu kalau misalkan kan lu nggak bisa ngungkapin secara langsung? Iya. Kenapa lu lebih milih lewat video? Karena menurut gue kalau lihat video tuh orang bisa ngerasain juga gitu apa yang gue rasain. Nah, kan lu bilang kan mau ngungkapin sesuatu. Iya. Dari video itu apa yang pengen lu ungkapin? Dari video itu misalkan kayak aduh gimana ya ceritanya. Ayo Misalkan gimana? ada sesuatu nih, misalkan ada sesuatu dalam diri gue atau enggak ada sesuatu sama orang lain gitu, kadang gue jadiin cerita, terus gue bikin skripnya dulu, abis itu baru gue produksiin gitu. Oh, berarti kayak udah tersusun semua gitu. Iya. Nah, kalau misalkan video yang tadi itu apa pesannya? Yang Pesannya itu sebenarnya Jakarta kayak gitu. cuman hunting-hunting doang, iseng gabut kayak gitu deh. Susah nggak sih ini bikin video gitu? Sebenarnya nggak susah-susah banget sih, cuman kita harus mikirin gimana caranya video itu kayak ada movementnya, transisinya biar smooth gimana, terbaru masuk ke post processing, post produksi. Terus awal mulanya lu mulai kayak gitu tuh gimana sih, Gi? Awal mulanya gue tuh dari dulu emang dari SMP ya, gue tuh dari SMP udah suka sama yang namanya audiovisual. Sampai sekarang juga gue tetap belajar gitu tentang audiovisual kayak gitu aja. Awal itu gara-gara apa lu bisa suka? Oh ya, dulu tuh gue suka sama nonton channel dari Chandra Leo, Agung Apsa. Tim Tuan bukan sih? Iya, Tim Tuan. Terus Tubes itu. ya parah. Nah, habis itu kok bisa ya bikin kayak gini ya? Terus gue mikir, gue harus bisa juga nih kayak gini. Masa dia bisa, gue enggak gitu. Nah, iya benar. Motivasi gue kayak gitu sih. Tapi setelah lu cobain, awal kan tertarik gara-gara Tim Tuan. Iya. Setelah lu cobain emang passion lu bener-bener di editing gitu. Ah, gue mah kemana aja dah. Gimana ya? Seriusan. Hobi gue tuh banyak sebenarnya. Emang apa aja? Oh, ya. Dari mulai gambar, airbrush, terus foto juga suka fotografi, videografi juga, desain, banyak sih sebenarnya. Nah, dari sekian hobi lu itu menurut lu apa gitu yang plus minusnya? Plus minusnya Terus yang paling enak di mana gitu? paling enak menurut gue sih di videografi. Kenapa tuh? Karena videografi menurut gue gimana ya, kayak udah jadi passion gue aja gitu. Terus kalau misalkan lu bikin kayak karya video visual gitu, lu kayak suka kayak misalkan kayak nggak kesimpan gitu, lu kayak suka kesel nggak? Gak kesimpan, gak kesel gitu ya. Iya. Tiba-tiba notice semua nih, kesel tuh itu pasti kesel banget. Itu kan kalau misalkan itu kan gara-gara kendala equipment. Equipment Lu ya. kalau misalkan bikin video kayak gitu equipmentnya apa aja? Yang lu pakai? Semuanya nih. Equipment yang gue pakai yang pertama itu kamera Canon 250D, lensa fix Yongnuo 50 mm f1.8. Terus buat tripodnya di sini gue pakai tripod Takara 193A. Terus sama Steadicam, kalau nggak salah Steadicam S60 deh kayaknya. Buat laptopnya juga nih. Iya, apa tuh? Laptopnya gue pakai Core i5 generasi kelima, terus RAM-nya 8GB. Kentang sih sebenarnya masih. Tapi Tapi video gua lu nggak pasain kentang. aja. Video lu nggak kentang gitu. Alhamdulillah. Video lu udah dewa gitu. Enggak juga sebenarnya. Gue masih banyak kok yang pro-pro yang lain. Iya sih, benar. Kalau dari equipment yang lu sebutin gitu ada klasifikasinya nggak sih? Misalkan kayak tadi lo sebutin harus gini mau bikin video harus kayak gini. Enggak, yang penting niat aja. Yang penting niat ya. Iya, baru tawakal udah. Lo dari Niat awal bisa tawakal. dari awal nyoba emang udah langsung pakai equipment yang gitu. Enggak, dulu gue tuh pakai kentang banget malah pas masih waktu SMP tuh. SMP gue pakai Vegas Pro. Soalnya kalau misalnya pakai Premiere Pro tuh nggak kuat. Nah, pas masuk SMK gue dibeliin laptop baru tuh bisa pakai Premiere Pro, After Effects gitu. Nah, gimana cara lu nge-upgrade dari Vegas Pro ke Premiere? Itu kan jauh banget, ya nggak sih? Ya, adaptasi lagi sih, agak berat memang. Berarti Tapi gimana caranya? ya belajar aja lewat dari YouTube, terus lewat dari mana ya, nyoba-nyoba kayak ini gimana sih biar bisa jadi gini. Yang penting kita tahu prinsip-prinsipnya, basic-basicnya tuh. Nah, itu udah bisa semua ntar.
Basicnya apa aja tuh? Kayak yang penting save, terus habis itu timeline, masukin grafik video atau nggak foto, audio, terus habis itu transisi, cut to cut, gitu-gitu aja. Lu ngerti gak yang disebutin? Ngerti. Coba dong dijelasin sih apa aja. Jelasin semuanya nih, masa semuanya ntar panjang dong. Ya nggak apa-apa, dan kita tambah ngerti ya. Iya, kita ngerti. Siapa tuh bisa buka job Iya, juga iya. ya? Job apa nih? Oh, Editing. Bisa banget. Editing. Bisa, Apa aja bisa. sih, Ki? Dari yang pertama itu kan kayak dari di import atau enggak ekspor gitu di Premiere Pro tuh tinggal drag and drop aja sih. Ada tulisannya juga kok. Terus kalau cut to cut tinggal pencet C, terus habis itu pencet udah jadi. Gitu doang sebenarnya sih. Ada teknik khusus gak sih yang lu pakai kayak segala khusus itu? Nggak ada. Cuman yang penting belajar basicnya dulu. Tapi ada kan ya, kalau misalkan kayak teknik gini-gini gitu. Ada kayak gitu. Biasanya di dalamnya videografi gitu, lu pakai teknik apa aja? Teknik yang sering gue gunain itu yang paling sering tuh time remapping. Jadi dari cepat nih, misalkan video cepat, habis itu lambat, cepat lagi gitu. Yang sering gue gunain. Itu awal nyobanya dari mana? Kenapa bisa tiba-tiba tahu terus tiba-tiba pas pakai gitu? Dari YouTube sih, tutorial kayak gitu. Terus sama kayak masking juga, masking transisi. Gue lihat tuh kalau masking transisi tuh enak gitu liatnya, halus, transisinya nggak kelihatan. Makanya gue suka sama yang transisi gitu. Ya, kan video lu banyak nih. Iya. Video yang paling lu suka apa? Kalau gue video yang paling gue suka nggak ada sih. Maksudnya nggak ada? Nggak ada, soalnya gue bikin juga kan karena gue seneng, habis itu karena gue hobi juga. Menurut gue video yang sekarang juga itu masih jelek, belum bagus-bagus banget dibanding sama orang-orang lain. Tapi ya lu pasti bangga banget kan ya bisa ngebangun bikin audio visual gitu. Bangga sih ada, tapi menurut gue masih kurang banyak banget. Asli. Yang menurut lu yang kurang gimana ya? Banyak dari segi apa namanya kayak lighting gitu kan, cahayaan, terus habis itu movementnya juga belum terlalu bagus. Editingnya juga sebenarnya masih kurang sih. Cuman yang penting gue udah mau usaha dulu gitu. Iya benar, saya coba dulu. Iya, coba aja dulu. Ya kan dari awal tuh perjalanan gimana sih, kayak dari benar-benar dari awal terus ngupload. Dari SMP ya, Apa ya? Apa sih istilahnya? Cara lu ngedevelop diri lu sendiri? Develop diri gue sendiri tuh misalkan ini gue cerita semuanya nih Ya. Dari mana? Intinya aja. intinya aja. Dulu pas itu tuh gue apa ya, kayak pertama tuh SMP gue suka ngecat gue kan ngasih, ntar kalau misalkan udah selesai tuh ngecat, gue ngasihin duit, terus itu gue tabung buat beli equipment kayak gitu. Terus selama lu ngejalanin kegiatan lu kayak gini, ada hal positifnya gak yang bisa lu ambil? Hal positifnya ada, misalnya kita berkarya kan kayak ada aja orang yang suka gitu sama karya kita, ada yang apa namanya, kayak pengen gitu, pengen kayak kita apa, pengen apa yang kita bikin gitu. Iya sih benar sih. Susah. Masuk ke saran langsung. Hah? Saran untuk orang-orang pemula yang mau belajar. Susah banget pasti nggak. Iya oke. And fiction. Oh dia mau berkarya, kita kan mau berkarya. Kita pasti ngikut aja ya. Lu bukannya berkarya. Ya enak aja lah. Ya Gi, ada saran gak Gi? Saran buat kalau misalnya kayak gitu, belajar dari basicnya dulu, jangan langsung gue pengen kayak gini, enggak. Yang penting tuh basicnya aja dulu. Gitu. Ada lagi gak nih yang lain? Kayaknya udah deh cukup. Ngerti? Insya Allah ngerti. Iya. Jadi ngoceh, ngerti gak? Kayaknya sih agak sedikit ngerti gitu ya. Agak delay dulu gitu ya, nge-like. Nge-like dulu. Ya semoga di pemirsa di rumah ngerti lah ya. Nah sekian dulu segmen sekarang. Nanti segmen ketiga kita mau bahas karyanya Edgy sama karyanya Mayas. Jangan kemana-mana, tetap di Dream Talk.
Dibuat dengan bahan berkualitas, rasa lezat dan gurihnya yang menyatu, dan harga yang terjangkau. Hana Cookies and Cake, resep warisan keluarga. Ini hari ke-22 gue di rumah karena pandemi virus COVID-19. Ya, sebenarnya gue bosen banget di rumah, tapi mau gimana lagi? 6 April 2020, kasus positif COVID-19 di Indonesia ada 2.491 kasus. 209 meninggal dunia dan 192 telah dinyatakan sembuh. Cara orang buat ngilangin bosen kan beda-beda. Kalau gue biasanya ngedit, entah ngedit video ataupun foto. Kita semua harus bisa nahan diri untuk nggak keluar rumah dulu. Boleh keluar kalau emang ada hal yang benar-benar penting banget. Soalnya kita nggak tahu juga kan, orang yang kita temuin bisa aja menularkan virus COVID-19. Jadi kita harus tetap jaga jarak dan jangan lupa juga pakai masker kalau mau keluar rumah. Oh iya, biar gue di rumah, gue tetap belajar. Cuman bedanya gue belajar online sekarang. Terus juga belajar kayak gini, materi susah masuk ke otak, kuota malah yang habis. Karena gak selamanya jaringan gue kenceng. Maklum, pakai kartu sejuta umat. Selain ngedit, gue juga kadang-kadang gambar. Abis gambar di kertas, biasanya langsung gue jadiin gambar digital. Biar rapi aja gitu. Ini kegiatan gue selama di rumah. Kalau kalian ngapain aja? Semoga virus COVID-19 ini bisa cepat-cepat hilang dan semua orang bisa beraktivitas seperti semula. Amin. Gua kangen semuanya.
semuanya, kembali lagi di Dream Talk. Nah, barusan kita habis nonton cuplikan karya dari Ergi sama Mahes. Nah, buat Ergi nih, kita kan tadi habis nonton video yang lain dari Ergi. Iya. Gue pengen nanya, di video itu pesan apa sih yang pengen lo sampaikan? Pesan yang pengen gue sampaikan itu untuk tetap di rumah aja. Soalnya kan lagi di masa-masa pandemi kayak gini. Jadi apa-apa tuh harus di rumah aja. Kerja di rumah, belajar di rumah. Pokoknya semua di rumah deh. Terus apa sih kendalanya kayak lu bikin videografi gitu? Kendalanya kalau buat yang video yang tadi tuh yang ditayangin itu tuh nggak ada kendalanya sih. Soalnya kan bikinnya simple gitu aja. Nggak terlalu rumit. Tapi itu bukannya waktu lo bikin pas pandemi gitu bukannya susah ya gitu? Enggak sih, soalnya kan itu cuman video doang. Terus habis itu nge-shotnya juga di dalam ruangan. Jadi nggak ada kendala sih. Oh iya benar. Terus impian dan nanti cita-cita lo tuh apa? Kalau impian semoga bisa lebih baik lagi. Terus habis itu gue bisa lebih ngasilin karya-karya yang lebih baik lagi deh pokoknya. Amin. Nah, kalau misalkan buat Maes, tadi yang video yang sipil itu maksud dan tujuan lo apa? Kalau itu pertamanya kan buat tugas. Terus gue pikir-pikir lagi kalau buat tugas tuh apa ya, jangan dijelek-jelekin gitu. Maksudnya jangan seadanya aja. Usahakan kan maksimalkan kan, biar bisa jadi portofolio juga tuh. Jadi tujuannya buat memperkenalkan diri gue sama bikin tugas dulu. Oh mungkin karena itu sebabnya jadi lo bikin pakai bahasa Inggris ya? Ya kurang lebih gitu. Terus ada nggak sih kendala-kendala bikin desain grafis? Ada. Pertama kan gue kan mentok gitu kan ya, mentok bikin desain karakternya, terus bikin Makasih buat scene Ergi, ruangannya. makasih buat Maes. Gue pertamanya bingung pengen bikin temanya kayak gimana juga. Mas yang ada di rumah Terus, bisa menghapus ya gitu, podcast, pokoknya dan itu. bisa dijadiin motivasi Kendala tuh itu juga. tuh. Nyari Iya, referensi kita sama akan yang kedua paling device aja. See you next time. Yang kurang Bye. Bye. error-erroran terus keluar-keluaran. Oh, berarti sama. Sama ya? Iya, Klona sama Sama. ya. Terus pas lu sebelum bikin video kayak gitu nyari inspirasi dulu gak? Iya, nyari. Banyak. Yang tadi yang lo bilangin, yang lo sebutin Enggak, kalau itu beda lagi. Kalau buat ini beda lagi. apa tuh? Kalau yang dari sini tuh gue liat tutorial buat karakteran di YouTube kan. Terus gue bikin sesuai yang gue pengen gitu. Gue bikin kacamatanya, topinya, pokoknya lain-lainnya lah. Ada yang gue edit juga. Nah kan kalau lu kan kayak lebih ke desain gitu. Nah kalau misalkan edit kan kayak video nge-shoot langsung. Iya. Susahnya perbedaannya gimana sih? Terus susah gampangnya kayak gimana? Coba dulu. Dari gimana aja deh? Coba dari Kayak dulu. gitu deh. Kalau misalkan apa tadi? Susahnya ya? Iya susahnya perbedaannya gitu. Bedanya. Ya kan, misalkan kita kan punya basicnya masing-masing ya kan. Kita jangan sampai anggap kayak terlalu gampang, terlalu susah juga jangan. Kita anggap ya biasa aja gitu. Gimana sih? Gimana nih? Gimana sih? Pertanyaannya nggak jawab banget nih. Bagus. Lanjut. Gimana nih? Kejebak gimana nih? Entar aku bingung. Nggak, Pusing lu. ya soalnya kan yang gue lihat kan kalian sebenarnya kan basicnya rada sama. Iya. Cuma kan medianya beda. Nah jadi gue pengen tahu gitu perbedaannya. Terus susah gampangnya kayak gimana di masing-masing media yang kalian tekunin gitu. Sebenarnya kalau perbedaan dari apa sih, dari aplikasi, lu lebih ke Premiere ya, lebih ke Premiere. Dia kan lebih ke apa, lebih ke video kan jatuhnya. Kalau After Effects juga sebenarnya buat naruh efek juga. Itu sih bedanya paling itu doang. Buat pergerakan animasi juga After Effects jatuhnya. Nah, Mas, impian lo dan cita-cita lo nanti tuh apa? Kalau impian gue sama kayak Ergi tadi, semoga kedepannya lebih baik lagi kan. Ada perkembangan di bidang yang gue tekunin. Terus tadi apa lagi? Tujuan lo? Tujuan kedepannya. Tujuan gue kedepannya ya buat jadi apa yang pengen gue mau. Buat kedepannya kalian gak ada rencana collab gitu? Bisa Iya sih sebenarnya bisa. Kayaknya bakalan seru tuh. Animasi digabungin sama video gitu langsung. boleh. Kira-kira kayak gimana tuh kalau sih ya? Apa nggak pusing ya? Kalau sih gimana ya animasi pakai video? Tapi bisa nggak sih? Bisa. Di dunia ini nggak ada yang nggak bisa. Semua bisa gitu. Quotes dari Erdi. Apalagi kan Yasna? Kayaknya udah deh sampai sini aja step pertanyaan kita. Iya. Nah, sekian dari kita segmen 3.